Halo anak-anak, apa kabar? Apakah kalian sudah berkunjung ke tempat ibadah agama lain? Bagaimana hasilnya? Nah, dalam video ini kita akan membahas bagian terakhir dari materi kunjungan ke tempat ibadah agama lain, yaitu tentang menyusun laporan. Sudah siap belajar? Yuk, naikkan semangatnya dan kita mulai pembelajaran kali ini bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Keanekaragaman agama dan kepercayaan merupakan salah satu aspek penting dari kehidupan sosial dan budaya di masyarakat multikultural. Setiap agama dan kepercayaan memiliki cara dan tradisi tersendiri dalam melaksanakan ibadah yang mencerminkan nilai-nilai, sejarah, dan identitas budaya komunitasnya. Kunjungan ke tempat ibadah agama dan kepercayaan lain dilakukan dengan tujuan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai praktik keagamaan, budaya, dan fungsi sosial dari tempat ibadah, agama, dan kepercayaan lain tersebut. Melalui kunjungan ini diharapkan dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana tempat ibadah agama dan kepercayaan lain itu berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana peranannya dalam menjaga dan merayakan tradisi budaya mereka. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk menilai kontribusi tempat ibadah agama dan kepercayaan lain dalam kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat. Laporan kegiatan ini mencakup deskripsi mengenai struktur dan fungsi tempat ibadah agama dan kepercayaan lain, observasi terhadap aktivitas keagamaan yang dilakukan, serta wawancara dengan pengurus dan anggota komunitasnya. Fokus utama dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek-aspek penting dari tempat ibadah agama dan kepercayaan lain, termasuk arsitektur, kegiatan sosial, dan peranannya dalam komunitas. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai keanekaragaman praktik keagamaan dan sosial di masyarakat multikultural. Kunjungan dan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman yang lebih baik, yaitu menambah wawasan dan pemahaman tentang tradisi dan praktik keagamaan yang berbeda dengan agama Buddha. Yang kedua, peningkatan toleransi. Meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap keragaman agama dan budaya di masyarakat. Yang ketiga, kontribusi akademis, yaitu memberikan kontribusi pada kajian akademis mengenai agama, budaya, dan interaksi sosial di masyarakat. Lalu seperti apa bentuk laporan yang harus dibuat setelah kita melakukan kunjungan ke tempat ibadah agama lain? Berikut strukturnya. Yang pertama, ada judul laporan tertulis, yaitu pada cover atau halaman paling awal dari laporan, tuliskan tempat yang dikunjungi, tanggal kunjungannya, dan identitas tim atau anggota kelompoknya, serta identitas sekolah. Yang kedua, buat lembar pengesahan laporan, ditandatangani oleh guru pembimbing atau guru agama Buddha dan kepala sekolah jika perlu. Yang ketiga, buat kata pengantar. Berikutnya adalah isi laporan. Terdiri atas deskripsi tempat yang dikunjungi, misalnya nama tempat ibadah, lokasi atau alamat, luas bangunan, serta sejarahnya. Kemudian fungsi dari tempat ibadah tersebut, aktivitas-aktivitas yang ada, dan jadwal kegiatan. Kemudian hal-hal istimewa yang perlu dilaporkan, misalnya ada aturan-aturan khusus yang berlaku di tempat tersebut, atau berupa aktivitas yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Nah, bentuk laporan sebaiknya tidak hanya laporan tertulis, tetapi juga berupa video. Kalian bisa membuat semacam vlog atau video log yang menarik dan dipublikasikan di media sosial.
Pastikan dokumentasi yang kalian ambil telah mendapatkan izin dari pengurus tempat ibadah yang kalian kunjungi ya. Anak-anak, kegiatan berkunjung ke tempat ibadah agama lain bukan semata-mata untuk melihat bangunannya, melainkan untuk menumbuhkan semangat toleransi sebagaimana yang diajarkan oleh Buddha. Berkenaan dengan peningkatan toleransi, kita sebagai umat Buddha dapat meneladan dari tokoh Buddhis yaitu Raja Asoka yang dalam kehidupannya telah menerapkan dan mengembangkan atau menggaungkan tentang toleransi dalam masyarakat yang beliau pimpin. Coba kita amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar Raja Agung Asoka yang sangat termasyhur sepanjang sejarah India, yang awalnya terkenal sebagai raja yang sangat kejam dan keras dan suka berperang hingga mendapat julukan sebagai Canda Soka. Namun kemudian beliau menyadari kekeliruannya dan Raja Asoka ini kemudian menjadi pengikut ajaran Buddha yang sangat baik dalam mempraktikkan ajaran cinta kasih dan kasih sayang. Beliau berhenti melakukan invasi perang ke berbagai wilayah. Kemudian Raja Asoka menyebarkan ajaran agama Buddha, mengutus putranya sendiri yaitu Mahinda dan Sanghamitra untuk menyebarluaskan ajaran Buddha sampai ke Sri Lanka. Berkat jasanya mengutus para Dharma Duta atau para penyebar Dharma, agama Buddha akhirnya kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah di luar India, seperti di Kamboja, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia. Di wilayah utara seperti Cina, Jepang, Korea, dan Taiwan, demikian besar juga jasa dan kemasyhuran Raja Asoka tetap menjunjung tinggi, menghormati dan menghargai berbagai agama dan tradisi yang ada pada waktu itu. Nama besar, kemasyhuran dan kerendahan hati Raja Asoka juga dapat dilihat dalam prasastinya yang tertulis meskipun telah menjadi pengikut Buddha, namun Raja mendanakan beberapa tempat atau gua dengan penuh ketulusan untuk pertapaan para petapa dari ajaran lain di India pada waktu itu. Terdapat sebuah prasasti yang mengajarkan toleransi antar umat beragama yang ditulis pada masa pemerintahan Raja Asoka. Berbunyi sebagai berikut. Janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaiknya agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita membuat agama kita sendiri berkembang, selain menguntungkan pula agama lain. Jika kita berbuat sebaliknya, kita akan merugikan agama kita sendiri, selain merugikan agama lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama lain, semata-mata terdorong oleh rasa bakti kepada agamanya sendiri, dengan pikiran, bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri, justru ia akan merugikan agamanya sendiri. Karena itu, kerukunan dianjurkan dengan pengertian. Biarlah semua orang mendengar dan menghormati ajaran yang dianut orang lain. Budaya saling menghormati dan menghargai antar umat beragama yang sudah jauh tertanam pada kehidupan nenek moyang kita tidak akan pernah luntur tergerus dengan derasnya arus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada pola dan gaya hidup masyarakat modern seperti sekarang ini. Terlebih lagi di zaman modern seperti sekarang ini, kemajuan di era digital juga akan turut mempengaruhi terhadap rendahnya nilai toleransi beragama, terutama yang hidup di kota-kota besar di mana nilai kebendaan atau hedonisme yang kuat pengaruhnya akan menggeser nilai-nilai toleransi ini. Oleh karena itu kita harus berpegang kuat pada ajaran Buddha tentang kemoralan. Demikian juga saat kita berkunjung ke tempat ibadah agama dan kepercayaan lain. Salah satu sikap memuliakan agama sendiri dan menghormati orang lain atau agama lain itu sangat diperlukan. Hidup saling menghormati dan menghargai terhadap agama lain adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi di negara kita tercinta ini, Indonesia. Sikap toleransi pada dasarnya sepakat dan setuju akan adanya perbedaan. Perbedaan kita jadikan perekat persaudaraan dan kesatuan, bukan menjadi sumber timbulnya perselisihan dan perpecahan. Maka dari itu kegiatan berkunjung ke tempat ibadah agama dan kepercayaan lain ini salah satu wujud penerapan toleransi yang meneladan dari Raja Asoka. Sehingga akan terwujud tujuan beragama yang sesungguhnya, yaitu kedamaian.
Dalam hal toleransi beragama, Buddha bersabda, "Para biku, jika seseorang menghinaku, Dharma, ajaran Buddha, atau Sangha, perkumpulan para biku, kalian tidak boleh marah, tersinggung, atau terganggu akan hal itu. Jika kalian marah atau tidak senang akan penghinaan itu akan menjadi rintangan bagi kalian. Karena jika orang lain menghinaku, Dharma atau Sangha, dan kalian marah atau tidak senang, dapatkah kalian mengetahui apakah yang mereka katakan itu benar atau salah?" Ada dalam Brahma Jala Sutta. Demikian Buddha mengajarkan kepada para siswa pengikutnya untuk sabar, tidak mudah terbawa emosi, dan menyelidiki pernyataan itu benar atau salah. Sabda Buddha ini juga mengisyaratkan tentang sikap kita terhadap agama dan kepercayaan lain. Maka dari itu, mengevaluasi diri terhadap pergaulan kita di lingkungan sosial yang beraneka ragam dalam beragama dan kepercayaan ini sangat penting. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pergesekan antar umat beragama yang akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Bagus sekali. Jangan lupa membaca dan mengerjakan kuis di LMS belajarbuddha.id dan selalu bersemangat belajar dan berbuat baik dimanapun kita berada. Sabi sata pantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.